Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan 8 syarat barang pesanan, bahwa kemarin sudah dibahas syarat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas mulai daripada syarat yang keempat, bahwa dikemukakan di dalam syarahnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u, dan yang keempat, ayyakunal muslamu fihi maujudan, bahwa barang yang dipesan itu hendaknya ada, tampak ada wujudnya, indal istihaqaqi fil ghalib, ketika untuk dapat dihaki atau dimiliki fil ghalib, menurut kebiasaannya, menurut umumnya, ay al istiqaqi taslimil muslami fihi. Artinya, maksudnya barang tersebut berhak untuk diterimakan, diserah terimakan. Falau aslama fima la yujadu indal mahilli, maka jika seseorang memesan barang yang tidak wujud setelah sampai batas waktunya, ketika tidak didapatkan barang tersebut setelah sampai batas waktunya, karutobin bisitai lam yasiha, seperti memesan kurma basah pada saat musim dingin, lam yasiha, maka hukumnya tidak sah. Rutop di sini di dalam komus adalah buah kurma yang baru masak, tapi umumnya disebut dengan kurma basah. Karutobin Fisitai lam yasiha, seperti buah kurma yang baru masak pada musim dingin, lam yasiha, maka hukumnya tidak sah. Jadi di sini dikemukakan di dalam kitabnya
falau aslama fima la yujadu indal mahili, maka jika seseorang memesan barang yang tidak wujud, yang tidak ada setelah sampai batas waktunya, dicontohkan adalah rutop pada saat musim dingin, lam yasiha, tidak sah. Dimungkinkan seperti memesan satu buah tapi tidak pada musim buah tersebut. Memesan buah anggur tapi tidak pada musim anggur. Ya. Ketika sampai batas waktunya anggur tersebut tidak didapatkan. Pesanan anggur tersebut tidak didapatkan karena memang bukan musim anggur, maka yang demikian itu lam yasiha, tidak sah. Yang demikian itu tidak sah. Wal khamisu, dan yang kelima, ayyaskura maudi'a qabdihi, bahwa hendaklah menyebutkan, menentukan tempat untuk menerima barang yang dipesan. Ai mahallat taslimi, artinya tempat menerimakan barang pesanan tersebut. In kanal maudi'u la yasluhu lahu, jika ada tempat yang menerima barang tersebut tidak layak, jika memang tempat yang ada itu tidak sepantasnya untuk penerimaan barang, misalnya adalah tempat tersebut banjir, susah untuk masuk, atau tempat tersebut tidak aman, seperti adanya perampokan di tempat tersebut dan lain sebagainya. Au saluhalahu, atau ada satu tempat yang layak, walakin lihamlihi ila maudi'i taslim mu'natun, akan tetapi untuk kesananya, untuk membawa barang tersebut ke tempat yang layak itu memerlukan pembiayaan, memerlukan ongkos. Ada tempat mungkin cukup jauh tempat tersebut untuk serah terima barang pesanan, sehingga untuk membawa barang pesanan tersebut membutuhkan ongkos, membutuhkan biaya. Maka dalam kondisi ini hendaklah dibicarakan sekaligus mengenai cara pembayarannya, dibicarakan ya, pembayarannya atau ongkos angkut tersebut dibicarakan. Bisa jadi bahwa ongkos angkut tersebut ditanggung oleh si penjual, bisa jadi ditanggung oleh si pembeli,
Bisa jadi pula ditanggung secara bersama-sama. Kemudian bahwa di awal dikemukakan hendaknya menentukan tempat untuk menerima barang yang dipesan. Barang yang dipesan tersebut hendaklah ditentukan tempat penerimaannya. Artinya harus jelas. Harus jelas alamatnya, ya, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupatennya harus jelas. Harus jelas. Itulah syarat yang kelima. Wasadisu, dan yang keenam, syarat yang keenam, ayyakuna samanu ma'luman, bahwa ada harga barang yang dipesan, harganya harus jelas diketahui. Dalam hal ini adalah uang muka. Ayyakuna samanu ma'luman, bahwa ada harga atau uang muka barang yang dipesan tersebut jelas diketahui. Jelas diketahui bil qadri au bir ru'yati. Diketahui ini terbagi dua. Bisa menurut perkiraan atau penafsiran, kira-kira harganya berapa, ya. Harga atau uang muka tersebut bisa diperkirakan atau bisa juga melihat harganya barang biru'yati. Intinya bahwa harga atau uang muka tersebut harus jelas dan diketahui. Wasabi'u, kemudian syarat yang ketujuh, ay yataqabada, ay al muslimu wal muslamu ilaih fi majlisil aqdi. Syarat yang ketujuh, harus ada serah terima kedua belah pihak, yakni orang yang memesan dan yang dipesan di tempat akad, ya, fi majlisil aqdi. Si penjual dan si pembeli berada di tempat akad. Qabla tafarruqi, sebelum berpisah. Falau tafarraqa, maka jikalau keduanya berpisah, si penjual dan si pembeli, yang memesan dan yang dipesan itu berpisah, qabla qabdi ra'sil mali, sebelum menerima uang muka, batola, maka batal, maka menjadi batal. Falau tafarraqa qabla qabdi ra'sil mali, maka jikalau berpisah yang memesan dan yang dipesan sebelum pembayaran uang muka, batola, maka batal, maka menjadi batal al-aqdu, akad tersebut menjadi batal. Ba'da qabdi au ba'da qabdi ba'dihi fa fihi khilafu tafriqil suqati, atau terjadi perpisahan sesudah menerima sebagian dari uang pesanan, maka dalam persoalan ini terjadi khilafiyah. Yang tadi, yang awal, jika belum menerima uang muka, batolal aqdu, maka akadnya
batal. Yang saat ini adalah si pemesan dan yang dipesan berpisah setelah menerima sebagian daripada uang muka. Menerima sebagian daripada uang muka khilafu tafriqis sufqati, maka terjadi khilafiyah dalam masalah ini. Ada kemungkinan batal, ada kemungkinan akad tersebut lanjut, dan juga ada kemungkinan bahwa barang yang akan diberikan sesuai dengan jumlah uang muka. Jadi terjadi ikhtilaf seperti itu. Jadi terjadi perbedaan pandang di antara para ulama. Kemudian yang terakhir adalah wasaminu, dan yang kedelapan ayyakuna aqdus salami najizan. Ada pesanan itu harus lestari, bahwa pesanan tersebut harus lestari. Lam yadkhulhu khiyarus syarti, tidak ada masuk, tidak ada masuk kepadanya khiyar syarat. Akad pesanan itu harus lestari, yang di dalam akadnya tidak terdapat khiyar syarat, yakni memilih dengan ikatan syarat. Bi khilafi khiyaril majlis, berbeda dengan khiyar majlis, yakni hak memilih di tempat memesan barang. Khiyar majlis di tempat memesan barang. Bi khilafi khiyaril majlis, berbeda dengan khiyar majlis, hak memilih di tempat memesan barang. Fa innahu yadkhuluhu, maka khiyar majlis di sini dapat dilakukan dalam akad pesanan. Maka sesungguhnya khiyar majlis dapat masuk ke dalam akad pesanan karena tidak membahayakan. Jadi khiyar majlis itu tidak membahayakan, beda dengan khiyar syarat. Itulah bahasan kita yang terakhir berkenaan dengan 8 syarat barang pesanan yang harus dipenuhi, ya. Untuk mencapai syarat sahnya, untuk mencapai sahnya barang yang dipesan, maka ada 8 macam syarat yang sudah kita kaji sejak 2 hari yang lalu. Demikian pembahasan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.